Pekerja kreatif seni dan event di Indonesia mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Surat yang berasal dari beragam asosiasi dan perkumpulan pekerja seni dan event itu meminta Presiden Jokowi memberikan kelonggaran untuk kembali mengadakan pertunjukan atau acara offline dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Dalam suratnya, para pekerja seni mengaku selama ini telah menghentikan kegiatannya yang mengundang kerumunan demi melindungi kesehatan masyarakat. Namun, kini menurut mereka tibalah saatnya terlibat menyelesaikan pandemi lewat pengalaman, kapasitas, dan jejaring yang dimilikinya. Selain itu, para pekerja seni juga ingin berperan aktif dalam menyukseskan kampanye vaksinasi nasional karena memiliki kapasitas mempengaruhi para pengikutnya. Untuk itu, mereka meminta Presiden diberi kepercayaan memutar lagi roda industri kreatif dengan menerapkan protokol kesehatan yang berbasis kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Di akhir surat, para pekerja seni menawarkan diri memanfaatkan pengalaman yang ada untuk mendukung agenda pemerintah menuntaskan pandemi dan dampak-dampaknya, baik dampak pada kesehatan masyarakat hingga pada seni dan budaya. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, sejumlah musisi mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Mereka meminta kepada Presiden Jokowi memberikan kelonggaran untuk kembali mengadakan pertunjukan. Untuk membahas hal itu bersama kita saat ini telah tersambung dengan Direktur Industri Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan Kemenparekraf, ada Pak Amin Abdullah. Selamat siang Pak Amin. Selamat siang. Semoga suara saya kedengaran bagus di sana dan gambarnya aman, bagus. Pak Amin. Sehat ya Pak Amin ya. Selamat Hari Musik Nasional. Selamat Hari Musik Nasional. Baik, ada juga Direktur Komunikasi dan Riset Federasi Serikat Musisi Indonesia, FESMI, Mas Febrian Nindyo Purbowiseso. Selamat siang Mas Febri, selamat Hari Musik Nasional. Selamat siang Mbak, terima kasih banyak, selamat Hari Musik Nasional. Terima kasih Berita 1 sudah menunjukkan kepeduliannya dengan ada liputan ini, terima kasih banyak. Baik, Pak Amin, Mas Febri, masyarakat tuh kangen banget loh sama konser, event music. Kita itu kangen banget, we want more gitu ya di stadion gitu, ngelihat musisi tampil langsung gitu. Tapi selama ini, setahun ini nggak boleh karena pandemi. Nah, kita pengen tahu apa sih yang dilakukan oleh pemerintah selama 1 tahun ini kepada musisi supaya tetap bisa bertahan. Jadi musisi itu merasa peran pemerintah itu masih ada selama ini. Ya, itu saya boleh jawab? Boleh, silakan. Oke. Amin. Ya, pertama-tama Mbak Nadia, pertama-tama sebagai Direktur Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan, saya mengucapkan selamat kepada para insan musik atas peringatan Hari Musik Nasional hari ini, tanggal 9 Maret 2021. Jadi sebagai pelaku kreatif, pandemi COVID-19 tidak boleh menghentikan kreativitas kita di bidang musik. Kita harus tetap kreatif, bahkan menjadikan challenge seperti ini menjadi pemicu lahirnya gagasan-gagasan kreatif. Saya sendiri, Mbak, saya seorang etnomusikolog, praktisi kebudayaan, kebijakan kebudayaan, dan komposer world music. Hari ini saya juga akan menerbitkan buku saya, Musik Itu Politik, jadi studi tentang pengaruh kebijakan kebudayaan terhadap perubahan musik. Jadi kita tidak boleh tidak kreatif dalam dunia ini. Nah, shifting to digitalization merupakan salah satu cara kita, Mbak, untuk tetap bertahan di masa yang sulit ini. Ini yang kemudian kita coba dorong. Jadi pada tahun 2020, Direktorat Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan menyelenggarakan sebuah program yang diberi nama Ngamen dari Rumah, yang bekerja sama dengan Institut Musik Jalanan, Musisi Jalanan, dan GoPay. Program ini memberikan stimulus kepada ratusan musisi jalanan melalui sebuah kurasi. Para musisi jalanan diminta untuk mengupload rekaman mereka bermusik pada sebuah platform tertentu.
karya-karya yang musik kemudian dikurasi, Mbak. Dikurasi untuk kemudian memilih penampilan tertentu yang diberi stimulus. Nah, program ini dilaksanakan pada awal-awal terjadinya pembatasan sosial tahun lalu. Sehingga program ini selain membantu para musisi jalanan, program Ngamen dari Rumah juga ingin memberikan pesan bahwa digitalisasi sudah berada di depan mata dan menjadi salah satu ciri masa depan industri musik kita. Nah, hari ini juga Direktorat Musik mendukung pelaksanaan peringatan Hari Musik yang dimeriahkan oleh 50 orang artis ya, kalau nggak salah nanti Mas Febrian akan memberitahu informasinya. Jadi ini adalah sebuah program yang didukung oleh Direktorat Musik yang akan dilaksanakan di konser 7 ruang. Nah, memang tidak seluruhnya menjawab persoalan karena masih segmented. Namun menghadirkan negara pada saat yang tepat dalam mengatasi dampak pandemi dengan digitalisasi tahun ini. Ngamen dari Rumah tahun ini, Mbak, akan diperlebar lagi menjadi song competition dengan berbagai genre dengan tema umum yaitu keindonesiaan dalam pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita akan bekerja sama dengan beberapa asosiasi, misalnya Indonesia Music Forum untuk bekerja sama ya. Nah, metodenya tetap sama, yaitu peserta akan mengupload karya mereka pada platform tertentu ya berupa video musik yang mereka produksi. Hal ini dilakukan agar Ngamen dari Rumah menyasar lebih banyak segmen musisi seperti musisi kafe, musisi wedding, songwriters dan dari berbagai genre. Gitu ya. Gitu, Mbak. Jadi memang digitalisasi merupakan sesuatu yang harus kita jalan keluar dalam menghadapi pandemi ini. Ya, untuk kebaikan sebenarnya kita nggak ada masalah ya, daripada kita kenapa-napa sakit gitu ya gara-gara maksain pengen konser, pengen nonton konser gitu ya. Iya, tapi sebenarnya kita harus sabar itu sampai kapan nih? Apakah dari sekarang Kemenparekraf sudah punya strategi nantinya membuka kira-kira gerbang mungkin hybrid gitu ya antara offline dan online untuk bisa menggelar kembali event seperti itu? Betul sekali. Jadi alternatifnya adalah hybrid, drive-in konser, terus kemudian konser virtual itu adalah maksudnya adalah masa depan, merupakan solusi dan masa depan dari saat ini yang pandemi yang kita alami saat ini. Nah, tentu saja kita berusaha untuk meyakinkan para pihak keamanan bahwa kalau seandainya sebuah konser dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, maka itu bisa dilaksanakan. Jadi ini memang persoalannya bukan cannot atau bisa atau tidak bisa, tetapi adalah how, bagaimana kita melaksanakannya. Baik. Itu Mbak, itu yang memang harus kita yakinkan. Dan ini adalah bukan tanggung jawab pemerintah semata, tetapi semua Mbak, semua stakeholders, termasuk penonton. Kalau penonton datang dalam sebuah pertunjukan tentu harus dengan ini. Yang kedua adalah vaksinasi. Kita akan mempercepat vaksinasi dengan 2 cara, melalui asosiasi-asosiasi musik, melalui FESMI, melalui PAPRI, melalui Institut Musik Jalanan, melalui banyak beberapa organisasi. Yang kedua melalui tokoh-tokoh musik untuk kemudian cepat mendata dan kemudian untuk kita secepat mungkin untuk memberi vaksinasi. Baik, Pak Amin, saya ke Mas Febri dulu ya. Ini kayaknya bukan masyarakat aja nih yang kangen konser, tapi musisi juga pasti rindu begitu ya, crowd dan tampil langsung, berinteraksi kayak gitu. Mas Febri gimana nih sejauh ini selama pandemi pengalamannya? Ya Mbak Nadia, terima kasih. Tentu nggak hanya penikmat musik Indonesia saja, penikmat konser saja yang rindu, kita pun sebagai penampil juga rindu banget sama manggung gitu ya. Karena ambience-nya itu benar-benar nagih sebenarnya Mbak Nadia, di atas panggung untuk ketemu penonton secara langsung, diapresiasi, kita juga bisa bernyanyi bersama penonton, itu merupakan suatu
pengalaman dan kegiatan yang Iya. sangat menyenangkan dan membahagiakan gitu, karena disitulah berkahnya kita sebagai musisi dan disitulah kita merasa pekerjaan kita tuh benar-benar memberikan manfaat buat masyarakat. Nah, tapi karena pandemi seperti yang kita tahu semua jadi ditutup untuk sementara oleh pemerintah demi keamanan kesehatan juga, sehingga mau tidak mau penetrasi ke dunia digital, antisipasi ke dunia digital itu merupakan suatu keniscayaan yang mutlak. Di aku sendiri bersama dengan grup musikku, aku bermuter otak gimana caranya agar kita bisa masuk ke ranah konser virtual dan alhamdulillah memang bisa bertahan walaupun challenge-nya di aku adalah gimana caranya agar aku tetap bisa menggaji karyawan-karyawan atau orang-orang yang bekerja di manajemenku begitu kan. Dan sudah banyak banget orang-orang yang ter-PHK. Nah, aku benar-benar sama teman-teman menghindari gimana caranya biar di bawah kita nggak ada yang PHK dan alhamdulillah belum ada sampai sekarang. Nah, tantangannya memang gimana cara kita bisa beradaptasi di suasana performance yang baru di mana penonton apresiasi penonton berubah jadi komentar, jumlah penonton yang nyata berubah jadi angka views, lalu tepuk tangan berubah jadi emoticon. Nah, itu jadi itu memang harus beradaptasi gitu, Mbak. Baik, jadi memang dari sisi pemasukan juga ada perubahan ya Mas Febri ya? Tidak bisa dipungkiri gitu. Betul. Pemasukan mau nggak mau juga pasti mengalami penyesuaian gitu. Nggak bisa dibilang sama dengan sebelum pandemi karena memang kami mengerti bahwa industri swasta, industri yang memberi kerja, industri yang biasa menjadi sponsor juga pasti mengalami penurunan pemasukan kan, sehingga itu berdampak secara kecil atau besar terhadap sponsorship, terhadap apapun yang terjadi gitu, sehingga memang penurunan pendapatan pasti ada. Baik, Pak Amin, dari pemerintah sendiri ada stimulus nggak sih sejauh ini? Itu tadi, jadi untuk ngamen dari rumah sesungguhnya adalah stimulus, Mbak. Iya. Jadi untuk tahun ini kita coba untuk lebih besar lagi stimulusnya, namun ini masih dalam proses ya. Kita akan lebih memperhatikan musisi-musisi yang sangat terdampak, misalnya musisi kafe, musisi jalanan, musisi wedding ya. Terus kemudian, namun tetap harus kreatif. Memang karena memang stimulus yang diberikan kepada pelaku kreatif sebaiknya memang berbeda ya Mas Febrian ya dengan yang lain ya mungkin ya. Jadi memang tetap harus memancing kreativitas itu sendiri. Sehingga saya bisa membayangkan kalau seandainya ngamen dari rumah dengan song competition yang besar itu misalnya dengan hadiah mulai dari sekian juta hingga puluhan juta, saya kira itu akan memicu kreativitas karena memang itu yang diharapkan oleh pemerintah. Kita tidak boleh berhenti kreatif walaupun dalam masa pandemi ini. Dan saya membayangkan itu akan potensi berapa lagu yang akan lahir. Berapa lagu yang akan lahir dari program Ngamen dari Rumah di tahun kedua ini. Dan itu potensinya besar untuk kemudian bisa menjadi tawaran dari para musisi di tengah pandemi ini untuk membicarakan keindonesiaan dalam pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi memang berupa reward, jadi penting, apresiasinya tetap memang harus begitu? ada stimulus. Iya, betul. Oke, Jadi, dari betul. Kemenparekraf sendiri ada data nggak Pak? Sebenarnya untuk industri musik sendiri berapa kerugiannya selama pandemi ini? Wah, tentu saja besar ya. Data pastinya kan sulit untuk diketahui secara pasti karena setelah bergerak-gerak ya. Bergerak-gerak, misalnya dalam sebuah daerah, hari ini dia on tetapi kemudian hari lain dia off, jadi memang agak sulit. Tetapi memang betul sekali terdampak, tetapi dari beberapa subsektor dalam ekonomi kreatif, industri kreatif musik itu dengan cepat mampu melahirkan konser-konser virtual, dengan cepat mampu melahirkan alternatif konser hibrid, dan kemudian sudah pernah melaksanakan drive-in konser. Mungkin Mas Febrian tahu ya, kita pernah melaksanakan drive-in konser. Jadi para pelaku kreatif musik cukup adaptif dalam menghadapi persoalan ini. Baik, Pak Amin, Mas Febri, kita masih akan lanjutkan dialog kita masih tentang Hari Musik Nasional usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lanstock.